Filipi pasal 2 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, sebab semua orang mengejar kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Saudara, nah kalimat yang kita baca ini merupakan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di kota Filipi saat itu, saudara. Kepada jemaat yang ada di Filipi, dia menasehatkan, dia menegur. Saat itu ada seorang yang bernama Timotius, seorang anak muda, saudara, yang dididik oleh Paulus sendiri. Dan Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius, sebagai orang muda diberi kesempatan untuk berkarya, untuk datang ke kota Filipi. Namun, saudara, mereka semua tidak bisa menerima Timotius. Nah, Paulus berkata, sebab yang aku utus ini untuk kepentingan jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, mereka memusingkan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, tetapi Paulus berkata, ketika Paulus mengutus Timotius, itu tujuannya adalah kepentingan jemaat, untuk kepentingan pelayanan, saudara. Bahkan di ayat ini, Paulus mengingatkan kembali bahwa kebanyakan semua orang itu mengejar kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus, saudara. Dan saya percaya semua jemaat YS Palangkaraya pada siang hari ini, kita semua adalah orang-orang yang mengejar kepentingan Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Kita bukan orang-orang yang berfokus untuk mengejar kepentingan kita sendiri. Dan umumnya, saudara, yang namanya manusia, kecenderungannya adalah berfokus kepada diri sendiri. Makanya muncul istilah selfie. Saudara, muncul istilah selfie itu kan baru beberapa tahun belakangan ini, saudara. Dulu tidak kenal namanya selfie, saudara. Bahkan produk-produk handphone, gadget semua memunculkan kamera depan, saudara. Tujuannya apa? Supaya bisa foto dirinya sendiri. Supaya kita bisa foto diri kita sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Nah, itulah ya kecenderungan manusia, adalah memusatkan perhatiannya kepada diri sendiri. Memusatkan kepentingannya kepada dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, lewat firman Tuhan ini, kita semua di tempat ini diingatkan, biarlah saya dan saudara siang hari ini, kita memusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Pusat perhatian kita hanya untuk Yesus Kristus, bukan kepada diri kita sendiri, saudara. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah tentang kepentingan. Katakan bersama-sama kepentingan, 1, 2, 3. Kepentingan, saudara. Sangat jarang firman Tuhan membahas tentang kata kepentingan. Tadi sharing-sharing dengan salah satu ya pelayan Tuhan. Ternyata firman Tuhan judul ini jarang dibahas, saudara. Dan ternyata umumnya manusia melakukan segala sesuatu itu punya kepentingan. Ya, saudara ada di rumah Tuhan pada pagi hingga siang ini, saudara. Saya percaya semua kita punya kepentingan. Ada yang datang beribadah dan memang sungguh-sungguh niatnya untuk ibadah, fokusnya kepada Yesus Kristus. Ada yang datang beribadah, fokusnya cari jodoh, ya kan? Ada orang yang datang ibadah fokusnya apa? Cari rekanan bisnis. Ada orang yang datang ke ibadah untuk cari klien. Siapa ya yang bisa aku deketin, aku prospek, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Untuk kepentingannya macam-macam. Nah, biarlah siang hari ini kita fokuskan. Semua kita yang ada di tempat ini, fokusnya adalah untuk kepentingan Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Yang di depan pun yang melayani punya kepentingan juga. Ada yang memang kepentingannya melayani. Fokusnya kepada Yesus. Tapi juga ada yang di depan fokusnya untuk apa? Nampil, show off, saudara. Ada yang seperti itu juga. Oke lah, kita nggak tahu hati manusia. Kita nggak bisa mengatakan, oh si A, si B. Bukan. Firman Tuhan ini bukan untuk dipakai untuk nembak A, nembak B, nembak C. Tapi untuk pribadi kita. Masing-masing semua yang kita di tempat ini kita belajar, saudara. Biarlah hati kita fokusnya hanya kepada Yesus Kristus.
saudara. Berbicara tentang kata kepentingan, saudara. Apa sih definisi daripada kepentingan? Saya menemukan dua, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kepentingan yang pertama, kepentingan bisa diartikan sebagai kebutuhan atau keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan bisa didefinisikan sebagai interest, sebuah ketertarikan. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara di tempat ini, saudara datang beribadah, saudara melayani. Nah, ada yang menganggapnya sebuah kepentingan yang merupakan sebuah kebutuhan. Oh iya, ini untuk investasi saya di hari ini dan untuk masa depan saya. Ya, sehingga akhirnya kehidupan kerohaniannya bertumbuh baik. Kenapa? Merasa butuh Tuhan, saudara. Tapi ada yang memang datang dengan kepentingan yang dimaksud adalah interest. Ya memang ada orang yang datang beribadah karena ketertarikan tentang gedungnya, ketertarikan tentang pelayanan musiknya, praise and worship. Ada yang datang beribadah ketertarikan karena firman-Nya. Itu is okay. Itu semua kita punya itu, saudara. Ya, saya pun punya itu. Kita datang ke sebuah kota tertentu, misalkan kita lagi berlibur sebuah kota tertentu. Kadang-kadang kita cari gereja mana ya? Gereja mana? Misalkan ke Jakarta. Kita akan cari gereja tertentu, saudara. Yang kita tahu, kita mempunyai interest di situ. Ketertarikan di situ, saudara. Betul atau tidak? Seringkali seperti itu. Misalkan di kota A, Jakarta, terus apalagi ke Singapura. Ya, datang ke gereja mana? Ke Malaysia, datang ke gereja mana? Kenapa? Ada ketertarikan, saudara. Ketertarikan akan hal tertentu. Nah, saya percaya saudara semua di tempat ini pun juga punya kepentingan. Entah itu berbicara tentang kebutuhan atau keperluan. Yang kedua, itu berbicara tentang sebuah ketertarikan, interest, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita membahas kata kepentingan, selalu berkaitan dengan kata yang lain, yaitu kata prioritas. Katakan bersama saya prioritas. 1, 2, 3. Prioritas. Kata kepentingan dan prioritas ini tak terpisahkan. Ketika kita berbicara tentang kepentingan, tentunya ada kaitan dengan yang namanya prioritas, saudara. Nah, senior pastor kita, Pastor Yusa, mengajarkan kepada jemaat bahwa prioritas kita yang pertama apa tuh, saudara? Tuhan Yesus. Ya, prioritas pertama adalah Tuhan Yesus, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan. Selanjutnya yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, saudara sendiri yang menentukan, saudara. Tetapi empat ini, saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang hubungan pribadi saya dan saudara dengan Yesus Kristus, punya jam doa pribadi. Nah ini, saudara. Bukan berbeda ya, yang pertama untuk Yesus Kristus ini bukan berbicara tentang pelayanan. Ini bicara tentang hubungan kita pribadi, personal, intimasi kita pribadi. Memang di gereja kita sudah di awal ibadah sudah tidak ada lagi doa intimasi pribadi. Tetapi bukan berarti jemaat tidak punya keintiman dengan Tuhan, saudara. Bukan berarti pelayan Tuhan tidak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara bisa melakukan itu pribadi. Di kamar saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing, bahkan ada yang melakukan di tempat kerja ketika jam istirahat, bersembunyi, cari tempat persembunyian, saudara. Lalu dia bersujud di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. It's okay, pertahankan akan hal ini, saudara. Nah, ini bicara tentang prioritas adalah Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, seutuhnya, saudara. Yang kedua adalah keluarga. Ada waktunya kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, juga keluarga penting. Keluarga juga perlu digiring kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara hari ini datang dengan keluarga saudara, itu sangat baik. Ya, saudara punya jam ibadah bersama-sama dengan keluarga, bukan hanya di gereja saja. Saudara punya jam ibadah, jam doa, bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, mesbah keluarga, itu baik, saudara. Kemudian apa? Pekerjaan, memulai sebelum memulai segala aktivitas, bawa di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi yang mau buka toko, dalam nama Yesus, Tuhan kirim pelanggan-pelanggan, ya, yang lama nggak pernah beli, datang lagi, yang baru juga datang dalam nama Yesus. Nah ini contoh,
Ya, sebelum memulai segala sesuatu mengandalkan Yesus, saudara. Baru nanti kita akan berbicara tentang pelayanan. Nah, oke, ini berbicara tentang kepentingan dan prioritas. Kata kepentingan dan prioritas ini dua kata yang tak terpisahkan. Sebagai contoh, misalkan seorang yang berprofesi sebagai pedagang. Ya, ini contoh gambar pedagang, saudara. Ya. Nah, sebagai pedagang itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan seorang pedagang adalah barangnya laku terjual. Itu kepentingan seorang pedagang. Barang yang dia punya, stok yang ada, itu habis terjual. Atau boleh dikatakan dengan kata transaksi. Kepentingan seorang pedagang adanya transaksi. Kalau nggak ada transaksi, ya nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar, saudara. Ya, itu kepentingan seorang pedagang. Tapi prioritas daripada pedagang adalah dia punya customer. Dia punya customer. Saya berbicara ini kaitannya dalam hubungan horizontal. Saya belum berbicara tentang kaitan dalam hubungan vertikal. Belum. Saya bicara tentang horizontal. Ya. Sebagai pedagang, kepentingannya adalah transaksi. Barang yang dia punya itu laku terjual. Kemudian prioritasnya apa? Punya customer. Punya barang, nggak punya customer. Ya nggak terjadi transaksi, saudara. Kemudian apa? Contoh, andai kata saudara di tempat ini ada seorang dokter. Dokter punya kepentingan. Kepentingannya apa? Adalah pengobatan. Itu dokter, saudara. Kepentingannya adalah untuk pengobatan, mengobati yang sakit. Tetapi prioritasnya apa? Prioritasnya adalah pasien. Sebagai dokter nggak punya pasien juga nggak terjadi. Ya, artinya nggak terjadi sesuatu dengan apa yang dia sudah lakukan, dia sudah sekolah, saudara. Ilmunya nggak akan keluar, saudara, karena nggak ada pasiennya, saudara. Prioritas seorang dokter adalah pasien. Demikianlah contoh seorang pastor. Nah ini pastor, saudara. Mungkin saudara ada yang kenal pastor ini. Saya sengaja ngambil pastor yang mungkin saudara belum kenal, saudara. Ini pastor Stephen Furtick, saudara. Iya. Nah, contoh sebagai seorang pastor, punya kepentingan. Kepentingannya apa? Melayani, ministry, saudara. Prioritasnya apa? Jemaat. Pelayanan tanpa jemaat juga nggak bisa, saudara. Jadi kepentingan dan prioritas itu adalah dua kata yang tak terpisahkan. Apapun yang menjadi profesi saudara, ada kepentingan dan ada prioritas di dalamnya, saudara. Dan itu tak terpisahkan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan kepada saudara siang hari ini bicara tentang hubungan horizontal. Nah, bagaimana dengan hubungan vertikal, saudara? Dalam kaitan hubungan vertikal, apapun yang saudara kerjakan, apapun profesi saudara, biarlah kepentingannya untuk Yesus Kristus dan prioritasnya Yesus Kristus saja. Sekali lagi, dalam kaitan hubungan vertikal, biarlah kepentingan itu untuk Yesus Kristus dan prioritas utamanya adalah kepada Yesus Kristus untuk kemuliaan Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Enggak semua. Sekali lagi setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Kepentingan untuk Yesus dan prioritasnya adalah Yesus Kristus, saudara. Nah, itu bicara tentang hubungan vertikal. Nah, sekarang kita akan belajar wujud bagaimana saya dan saudara mengutamakan kepentingan Kristus. Bagaimana saya dan saudara mengutamakan kepentingan Yesus, saudara. Yang pertama, ayo kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 4. 1, 2, 3. Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Yang pertama, wujud bagaimana saya dan saudara itu mengutamakan kepentingan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kita punya perhatian kepada sesama. Kita memperhatikan sesama kita. Bagaimana kita berkata, aku mengasihi Yesus.
Bagaimana kita bisa berkata, aku mengutamakan kepentingan Yesus yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan kita sendiri nggak bisa memperhatikan. Kita nggak care dengan keadaan di sekeliling kita. Kita nggak perhatian kepada apa yang ada di dalam keluarga kita, saudara. Tidak bisa, fokusnya kepada diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau saya dan saudara. Kalau kita berkata, oh iya aku mengutamakan kepentingan Yesus Kristus. Orang yang mengutamakan kepentingan Yesus Kristus, dia care dengan sekelilingnya, saudara. Dia punya perhatian. Sebagai seorang suami, care kepada istri, anak-anak. Sebagai seorang istri, care kepada suami dan anak-anak. Sebagai seorang anak, care kepada orang tua. Sebagai orang tua, care kepada anak-anak, saudara. Dan bukan hanya itu, di tempat kerja pun kita punya perhatian. Care kepada orang-orang sekitar kita sebagai atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, saudara. Nah, ini diperlukan, saudara. Karena apa? Kalau selagi kita berkata, oh iya, aku mementingkan kepentingan Kristus, lalu kita nggak care, itu sama dengan nol, saudara. Nol, nggak ada buktinya, saudara. Nah, oke, kita lihat satu ayat, Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama, kayaknya ayat ini ayat yang cukup penting, saudara. Ayat 1, 2, 3, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, saudara. Dan inilah realita yang terjadi, saudara. Di mana kita, saya, saudara, memusatkan kepentingan itu pada diri kita sendiri, saudara. Dan kita punya rasa iri kepada yang lain, pasti akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang terjadi di dalam sebuah organisasi, kelompok, komunitas, itu kan demikian seringkali terjadi. Awalnya berjalan dengan baik, memulai dengan baik, tapi akhirnya enggak baik. Karena apa? Karena di dalamnya punya kepentingan masing-masing yang fokusnya kepada dirinya sendiri, saudara. Supaya memperkaya dirinya sendiri, supaya dapatkan pujian dirinya sendiri. Oh ini loh karena aku, pengakuan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan. Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah komunitas, karena apa? Berfokuskan kepada dirinya sendiri, saudara. Tuhan nggak mau ini terjadi. Kalau kita berkata, ya aku fokus pada Yesus Kristus, berarti kita juga punya perhatian dengan sekeliling kita, saudara. Artinya kita apa? Care. Kalau di samping kanan kiri saudara ada bangku-bangku yang kosong, tugasnya siapakah yang mengisi? Oh ya itu tugasnya pastor. Oh itu tugasnya full timer. Tugasnya diakon, diakones. Semua pelayan Tuhan ini tugasnya. Terus jemaatnya ya nungguin aja. Ya, terima beres. Bukan itu saudara. Firman Tuhan berkata sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan sebuah amanat agung. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas ini diberikan bukan hanya kepada para pastor, tugas ini bukan hanya diberikan kepada para penginjil, tugas ini diberikan kepada semua kita yang mengaku diri kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Nah, oleh sebab itu, kursi-kursi yang kosong adalah bagian kita semua yang ada di ruangan ini. Termasuk saya. Bagian kita, saudara. Bukan bagian si A, si B, si C. Bukan semua kita, saudara. Gimana caranya? Adalah dengan melayani. Saudara, kita melakukan sesuatu. Do something. Tidak bisa berpangku tangan, saudara. Nah, saudara, karena itu saudara kembali bahwa kita tidak bisa memusatkan perhatian kepada diri kita sendiri. Kita memusatkan perhatiannya kepada orang lain. Karena orang yang berfokus kepada Tuhan Yesus, dia juga punya perhatian dengan yang sekelilingnya.
Dia memperhatikan itu, saudara. Artinya punya perhatian itu bukan cuma dilihatin saja, ya bukan, saudara. Tetapi dia punya hati, punya rasa simpati, bahkan empati, dan dia melakukan sesuatu, saudara, untuk sesamanya. Bagian kita, saudara. Itu bagian kita semua. Mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, bagaimana mereka bisa mengenal Yesus Kristus? Itu bagian kita. Kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kita sudah menerima anugerah dari Yesus Kristus. Anugerah keselamatan yang kekal. Kenapa kita tidak membagikan kepada yang lain? Kita diam, kita simpan. Yang penting aku selamat dewek. Selamat sendiri. Enggak, saudara. Ya, bagian kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus. Itu bagian kita, saudara. Bersama-sama. Lewat hidup kita. Orang tuamu yang belum percaya Yesus dimenangkan. Lewat hidup kita, anak-anak saudara yang belum percaya Yesus dimenangkan. Mereka yang nakal, saudara, artinya susah diatur. Karena lihat kita, kita benar-benar di dalam Yesus. Mereka lihat perbuatan yang kita lakukan. Kok beda ya mamaku? Ya, kok beda ya papaku? Anak-anak bisa dimenangkan, saudara. Kita pun punya perhatian kepada mereka. Mungkin kita bukan orang tua yang care dulunya. Mungkin kita bukan anak-anak yang care kepada orang tua dulunya, apalagi sudah menikah, saudara. Terkadang kita ini cuek dengan orang tua kita, saudara. Sudah punya keluarga sendiri, rumah tangga sendiri, tapi itu perlu, saudara. Tetap harus kita kerjakan, ya. Bukan supaya diberkati, bukan. Tetapi karena justru saya dan saudara sudah terima anugerah, kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, kita perhatian kepada di sekeliling kita. Yang pertama, saudara, itu wujud yang pertama, punya perhatian. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat dalam satu ayat, di dalam ayat 7, Filipi 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, sebaliknya dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba, agar menjadi serupa dengan manusia. Ada kalimat wujud seorang hamba. Saya mau tanya kepada setiap saudara, tolong dijawab. Jangan biarkan saya berbicara sendiri. Wujud seorang hamba, sebagai seorang hamba, apa yang dilakukan? Melayani, saudara. Sebagai seorang hamba, dia melayani. Nah, Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Dikatakan dia itu huruf besar, Yesus. Mengarah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mengosongkan dirinya, kenosis. Mengambil wujud seorang hamba, doulos. Dia mengambil wujud seorang hamba, saudara. Agar menjadi serupa dengan manusia. Dia yang mulia, rela jadi hina demi saya dan saudara. Kenapa? Dia sadari, aku hamba. Menghambakan, saudara. Nah, karena itu, saudara, kalau kita berkata, aku mengerjakan kepentingan Yesus Kristus, berarti yang kedua, saudara melayani sesama. Ya, melayani Yesus, yang melayani sesama, saudara, intinya adalah melayani. Katakan bersama saya melayani, 1, 2, 3, melayani. Seseorang yang mengerjakan dan fokus pada kepentingan Yesus Kristus, dia pasti melayani, saudara. Gimana melayani? Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa main musik. Saudara, pelayanan tidak hanya berbicara di depan mimbar. Saudara di bawah mimbar pun saudara bisa melayani. Ada diaken-diaken di depan pintu ketika saudara masuk tadi diberi salam. Shalom, selamat datang, welcome. Ya, welcome family di Yes Church, saudara, Palangkaraya. Nah, itu bagian dari pelayanan. Tetapi juga ada pelayanan-pelayanan yang tersembunyi, yang mungkin saudara nggak lihat. Sebagai pendoa, ya, sembunyi, nggak tahu di mana sembunyinya. Ada menara doa mungkin. Ya, saudara, itu pendoa, itu bagian dari pelayanan. Tetapi pelayanan bukan hanya sekedar berbicara di dalam ruangan ini saja, saudara, di dalam gereja. Pelayanan bisa kita kerjakan di luar gereja. Ketika saudara berprofesi sebagai apapun, di marketplace saudara bisa melayani.
Sebagai pedagang, saudara, ketika engkau sedang transaksi, selalu ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu sesuatu yang simpel, tetapi itu menjadi berkat. Mungkin kau nggak perlu berkhotbah. Engkau cuma berkata ketika sudah transaksi sebagai pedagang nih, penjual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti mereka akan bertanya, apa itu Tuhan Yesus? Apa itu Tuhan Yesus? Nah, ketika mereka bertanya, itulah kesempatan saudara menceritakan siapa itu Yesus. Saudara bawa jiwa loh. Kalau di Makassar, saya pernah cerita. Seorang jemaat bekerja sebagai driver taksi online. Saudara, dia sebagai driver taksi online. Ibu-ibu lagi, bukan bapak-bapak loh. Ibu-ibu, saudara. Dia punya 3 orang anak. Suaminya sudah nggak bisa kerja, saudara, karena stroke. Tapi ibu ini punya skill driving, menyetir. Nah, dia punya mobil sederhana, saudara. Apa yang bisa dia lakukan untuk melanjutkan hidup keluarganya, saudara? Ya, jadi driver taksi online, ojol. Ya, kemudian yang dia lakukan, dia bisa pakai pekerjaannya itu untuk melayani. Ketika ada pelanggan masuk dalam mobilnya, dia putarin lagu rohani, saudara. Dia putarin di tape-nya itu lagu rohani, lagu-lagu gereja, saudara. Lalu tiba-tiba yang di belakang menepuk pundak ibu ini, Bu, permisi tanya, ini lagu apa ya? Lalu ibu ini berkata, oh ini lagu gereja. Ya, di gereja kami nyanyinya lagu ini. Oh gitu ya, enak ya Bu ya, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit? Oh ya boleh. Lalu kesempatan ibu ini cerita tentang siapa itu Yesus. Lewat apa? Pekerjaannya. Bukankah itu adalah sebuah pelayanan? Bukankah ini adalah cara melayani? Nggak selamanya harus berdiri tampil di sini, saudara. Kita bisa mengerjakan pelayanan itu di marketplace. Kita bisa mengerjakan itu ketika di tempat kerja saudara, entah saudara sebagai apapun juga profesi saudara. Saudara bisa pakai hidup saudara untuk melayani, meninggikan Yesus Kristus di dalam pekerjaan saudara. Mereka berani menyatakan kebesaran Tuhan mereka ketika mereka di dalam bisnis. Kenapa kita tidak? Kita kenapa nggak berani menyatakan kebesaran Yesus kita di dalam bisnis kita? Dengan cara kita berkata, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kan itu sesuatu kata yang simpel. Mereka bisa berkata dengan bahasa mereka, ya, dengan bahasa agama mereka. Kenapa kita nggak berani menyatakan Yesus Kristus lewat bahasa agama kita, keyakinan kita, iman kita, bahasa Ibrani. Haleluya. Itu kan bahasa Ibrani. Haleluya, halal, dari kata halal, saudara, memuji. Kemudian Yahweh, haleluya, memuji Yahweh, saudara. Kenapa kita gak berani menyatakan dengan bahasa keyakinan kita, bahasa Ibrani? Mereka kok berani dengan bahasa mereka. Mereka mengucapkan shalom, ya, dengan bahasa mereka maksudnya. Nah, kita kenapa gak berani berkata shalom juga dalam bahasa Ibrani? Shalom itu bahasa Ibrani, saudara. Shalom, damai sejahtera. Ketika kita berkata shalom, itu sama dengan kita sedang memberkati orang itu. Kita melepaskan berkat kepada pelanggan kita. Kalau mereka diberkati, bukankah kita tambah diberkati sebagai pedagang? Loh ya, kan saling menguntungkan. Kita diberkati, kita doakan pelanggan kita diberkati, mereka semakin banyak ngambil barang kepada kita. Kan itu, saudara. Kenapa kita seringkali tidak melakukan itu, saudara? Kita anggap itu hal-hal yang sepele, saudara. Padahal itu adalah kita sedang mengerjakan kepentingan Yesus Kristus. Tetapi kadang kita lebih mementingkan yang penting dapat kangdau. Yang penting dapat duit. Ya, duit. Tanpa kita melibatkan Yesus seringkali. Buka usaha pun enggak doa. Saudara, giliran usahanya bangkrut banyak doa. Kan enggak adil, enggak fair, saudara. Memulai dengan tidak dengan Tuhan, tetapi ketika giliran usahanya goyang, cari Tuhan sungguh-sungguh.
Ayolah mulai dari hari ini kita mengerjakan kepentingan Yesus Kristus, saudara. Lakukan segala sesuatu yang berpusatkan kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Yesus sendiri loh mengosongkan dirinya. Kalau mau dipikir-pikir, seandainya saya jadi Yesusnya, saudara, ngapain saya turun dunia buat saudara? Ya, kalau saya jadi Yesus, untungnya Yesusnya gak kayak gini, saudara. Ya, Yesus baik dulu, sekarang, selamanya. Katakan amin. Kalau Yesusnya kayak saya mungkin, wah manusia berdosa, habisin aja, sudah habis kita. Tapi Yesus gak kayak gitu loh. Bahkan dia rela datang, tinggalkan surga yang mulia demi saya dan saudara. Itu yang Yesus kerjakan. Untuk apa? Melayani loh. Yesus datang untuk melayani saya dan saudara. Mengapa kita tidak belajar melihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat saya dan saudara? Melayani. Katakan amin. Melayani, kok loyo ya? Aminnya kok loyo? Siapa yang mau melayani? Tolong pelayan Tuhan dicatat. Setelah ini semua ngambil bagian dalam pelayanan. Sekali lagi gak harus di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun kita bisa lakukan di marketplace, di dunia kerja kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara, wujud mengutamakan kepentingan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 14 dikatakan demikian. Filipi pasal 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kerjakan segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan. Yakobus 3 ayat 16, kalau kita iri hati, kalau kita mementingkan diri sendiri, akan terjadi apa? Kekacauan, pertengkaran. Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu pun dengan keluhan, dengan sungut-sungut, dan ada perdebatan, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Enggak. Saudara, Tuhan kita enggak suka berkelahi. Yesus kita itu enggak suka berkelahi. Yesus kita itu enggak suka adu mulut. Saudara, ya memang dia pernah berdialog dengan orang Farisi ahli Taurat. Tapi tetap toh kalah mereka, saudara. Tetap kalah, saudara. Artinya enggak sampai adu fisik dan sebagainya, saudara. Enggak. Ayolah kerjakan segala sesuatu dengan syukur. Mungkin saudara melakukan sesuatu, kok gak dapat pujian ya dari manusia? Gak apa-apa. Kok gak dapat upah ya? Duit? Gak apa-apa. Karena saudara sedang mengerjakan kepentingan Yesus. Bukan mengerjakan kepentingan diri saudara sendiri. Selagi saudara mengerjakan segala sesuatu, dan itu selalu berfokus kepada diri sendiri, saudara akan kecewa. Saudara akan berkata, wah percuma gua lakukan ini. Percuma saya lakukan ini dan itu. Percuma saya berbuat baik kepada dia. Percuma saya nolong dia. Semua jadinya percuma, saudara. Kenapa? Fokus kita kepada diri sendiri. Saat kita melakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak mendapatkan yang baik pula, respon yang baik dari orang tersebut mungkin. Kita akan kecewa. Sudah, enggak yang kedua kali. Apalagi yang ketiga, enggak. Kenapa? Fokusnya pada diri sendiri. Tapi coba, lakukan segala sesuatu dengan rasa syukur. Tanpa mengeluh. Saudara, enggak dibales perbuatan baik yang saudara sudah kerjakan. Enggak dibales, enggak apa-apa. Tuhan enggak tutup mata kok. Yesus kita enggak tutup mata. Yesus kita tidak tertidur, terlelap, saudara. Kalau saudara suka tidur, Yesus kita enggak suka tidur. Karena dia selalu memperhatikan saya dan saudara. Katakan amin. Dia selalu care dengan kita, apa yang kita kerjakan hari ini, saudara. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, tetapi melainkan karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Dan apa yang kita kerjakan, fokusnya kepada Yesus, pasti tidak ada keluhan, pasti dilakukan dengan rasa syukur, enggak dibalas ya dengan sesuatu dari orang lain yang baik, yang menurut kita berharap dibalas, ternyata enggak kita dapatkan. Ya enggak apa-apa, saudara. Karena kita fokusnya ke Yesus kok. Ayo kita belajar sesuatu. Kita belajar sesuatu siang hari ini. Mengerjakan dengan syukur, itu yang ketiga. Wujud bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Yesus Kristus, kita mengerjakan dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan,
Aku bisa melakukan untuk kemuliaan-Mu. Walaupun rasanya berat, ngatur kursi gereja. Mungkin juga yang ngatur kursi gereja bukan orang yang percaya Yesus. Tuh, sesuatu yang simpel. Kalau gereja ini nggak ada yang ngatur, kalau gereja ini nggak ada yang ngatur kursi, nggak ada yang membersihkan ruangan ini, saudara pun saya percaya saudara nggak nyaman ibadah di gereja ini, saudara. Tetapi kalau saudara lihat, mereka mengerjakan dengan rasa syukur. Mungkin nggak dapetin upah yang lebih, saudara. Kemarin saya sempat bincang-bincang sama istri. Kadang-kadang hidup itu nggak fair ya. Ini bicara kami, saya sama istri. Nggak fair, loh kenapa? Mereka loh ngerjain dengan otot. Tukang bangunan itu ngerjain dengan otot mereka. Kerjanya keras, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi bayarannya kecil dibandingkan mereka yang nggak mengerjakan dengan otot. Tapi saya katakan pada istri, tapi kan pakai otak. Orang yang bekerja dengan otak dibayar lebih mahal daripada orang yang bekerja dengan otot. Nah, artinya gini, ayolah kita bekerja dengan cerdas, dengan bijaksana, saudara. Ya memang bisa dengan otot, dengan otak, tapi baik kita kerja dengan otot, baik kita kerja dengan otak, semuanya untuk kemuliaan Yesus. Amin. Dan saya percaya, kalau manusia, ketika engkau bekerja dengan otot, manusia cuma membayar engkau kecil. Saudara, manusia bayar engkau kecil. Yesus itu sudah menyediakan yang besar bagi saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi, kalaupun nggak dibayar seperti yang saudara harapkan, sudah nggak usah kecewa. Fokusnya Yesus kok. Fokusnya hanya kepada Yesus. Orang yang berharap kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu, biarlah semua jemaat YS Palangkaraya di tempat ini, saudara, kita mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Punya perhatian kepada sesama. Care, ya, perhatian. Kemudian apa? Melayani. Melayani sesama itu penting juga, saudara. Kalau kita berkata, wah, aku ini orang Kristen, percaya Yesus, tapi kita nggak pernah melayani, saudara, dimintain tolong nggak mau, masa jadi berkat? Enggak. Kita melayani, walaupun kita orang lain nggak melihat iman kita, tapi kita melayani. Mereka nggak bisa melihat Yesus. Mereka nggak bisa lihat Yesus, tapi dengan wujud kita melayani dia bisa melihat Yesus loh di dalam kita. Amin. Yang ketiga, yaitu lakukan segala sesuatu dengan syukur. Dan saya percaya orang yang bersyukur justru menarik mujizat. Syukur itu adalah magnet yang menarik mujizat, menarik berkat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bersungut-sungut. Hari ini seterusnya, ayo pakai mulut kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang kau beri, walaupun gajinya masih kecil, enggak apa-apa. Tekuni, setia, Tuhan pasti siapkan yang lebih baik di kemudian hari. Engkau melakukan segala sesuatu tanpa pujian manusia, enggak apa-apa, syukuri. Lebih enak dipuji Tuhan daripada dipuji manusia kan? Kalau dipuji manusia, kadang-kadang ada bohong-bohongnya. Enggak tulus. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita, wah, berarti saudara betul-betul luar biasa. Amin. Sebagaimana Ayub dipuji Tuhan. Ya, kemudian siapa lagi? Nuh dipuji oleh Tuhan. Itu luar biasa. Daud pun dipuji oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memuji, tulus saudara. Kalau manusia yang memuji kadang-kadang ada maunya. Ya, ada maunya. Nothing tulus. Tidak tulus saudara. Oke, mulai hari ini biarlah kita fokus ya. Sentral hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan.